Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Nurse Justina Riki Nasarius, Magister Keperawatan dengan NIDN 1126098701. Bidang keilmuan saya adalah keperawatan anak pada Prodi D3 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Untuk kesempatan kali ini, saya menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT TPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan anak dengan bobot SKS 3 SKS dan terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS laboratorium pada semester genap. Dan ini merupakan mata kuliah wajib pada Prodi D3 Keperawatan dengan kode mata kuliah PWT 4103. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa tingkat 2 di semester 4. Untuk deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktik atau aplikasi asuhan keperawatan pada anak rentang sehat dan sakit sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, dengan memperhatikan prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Untuk metode pembelajaran di sini kita muat di dalam ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan praktik laboratorium. Serta capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini merupakan sebuah capaian lulusan pendidikan Diploma 3 Keperawatan yang merupakan kemampuan lulusan pendidikan Diploma 3 Keperawatan yang memperoleh melalui internalisasi ranah dan sikap pengetahuan dan keterampilan yang mengacu pada standar profesi perawat Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Keperawatan. Dalam capaian pembelajaran keperawatan anak, adapun komponennya dalam pengetahuan, mampu memahami ilmu pengetahuan keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan keperawatan. Untuk keterampilan khusus, capaian yang pertama adalah mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dengan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Dalam pencapaian CPL, kita akan memuat CPMK. Yang pertama adalah mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak. Yang kedua, mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak sehat. Yang ketiga, mampu menguasai asuhan keperawatan pada neonatus. Yang keempat, mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak sakit. Yang kelima, mampu menguasai keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigenasi patologis dan sistem pernapasan perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. Yang ketujuh, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis
dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Yang kedelapan, menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persyarapan muskuloskeletal. Kesembilan, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman patologis dan muskuloskeletal. Yang ke-10, mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi. Yang ke-11, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. 12, mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi dari sistem pencernaan dan perkemihan atau kelainan kongenital dari periker. Berikutnya yang terakhir adalah mampu menguasai manajemen terpadu balita sakit di tatanan pelayanan kesehatan. Untuk sistem pembelajaran ini memuat dari dua metode. Yang pertama adalah kuliah tatap muka di kelas dan praktek laboratorium. Untuk materi pembelajaran, agar pencapaian pembelajaran bisa terwujud, mahasiswa akan saya berikan bahan-bahan kajian pembelajaran ditempuh selama 1 semester. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan menjelaskan kontrak terlebih dahulu, di mana kontrak ini merupakan sebuah kesepakatan antara dosen dan mahasiswa di awal perkuliahan mengenai hal-hal yang akan kita tempuh dalam proses perkuliahan, pedoman bersama selama proses pembelajaran, dan berikut bahan kajian pembelajaran yang akan diberikan. Yang pertama adalah kita akan memberikan konsep dasar keperawatan anak, konsep dasar keperawatan anak sehat, konsep dasar keperawatan anak neonatus, konsep dasar keperawatan anak sakit, konsep keperawatan pada anak dengan pemenuhan kebutuhan oksigenasi patologis pada sistem pernapasan kardiovaskular dan hematologi, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskular, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan metabolik endokrin. Yang kedelapan, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan aktivitas patologis dari sistem persyarapan dan muskuloskeletal. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi, imun, sensori, dan keganasan. Yang ke-10, konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi. Yang ke-11, konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Ke-12, konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi dari sistem pencernaan dan kemih atau kelainan kongenital perioperatif care. Yang ke-13 adalah konsep manajemen terpadu balita sakit di tatanan pelayanan kesehatan. Untuk media pembelajaran, kita menggunakan medianya itu adalah PowerPoint serta studi kasus. Serta dalam bobot penilaian nanti kita akan bagi menjadi 2 bobot penilaian. Yang pertama itu ada teori dengan jumlah bobot 40%, terdiri dari UTS 25%, UAS 25%, penugasan individu 15%, penugasan kelompok 15%, serta soft skill 10%. Sementara untuk praktek laboratoriumnya kita pembobotannya itu ada 60%, yang terdiri dari sikap 30%, pengetahuan 30%, dan keterampilan 40%. Sedangkan untuk skala penilaian itu kita mulai dari angka yang paling tinggi yaitu dengan bobot nilai A dengan ranknya adalah 80 sampai 100, B plus itu 75 sampai 79,9, untuk yang B 70 sampai 74,99, C plus itu 65 sampai 69, yang C 60 sampai 64,99, serta D 40 sampai 59,99. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam paparan kali ini. Berikutnya saya akan memutarkan video pembelajaran di kelas sebagai tambahan dalam materi saya. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua.
Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Tidurnya nyenyak enggak? Nyenyak. Oke. Sesuai dengan penjelasan di kontrak perkuliahan keperawatan anak yang tadi kita dengarkan bersama, maka saat ini saya akan menjelaskan untuk sub pokok pembelajaran di topik yang pertama tentang konsep dasar keperawatan anak. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Kita berdoa masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Silakan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya teman-teman tolong perhatikan untuk segera mengisi daftar hadir. Oke, silakan difoto dulu barcode-nya. Sudah semua? Aman? Aman. Oke, untuk yang pertama pada topik ini adalah konsep dasar keperawatan anak. Teman-teman di sini, siapa yang sudah tahu atau minimal mengertilah anak itu apa? Pernah bertemu dengan anak? Pernah. Apa yang kemudian Anda ketahui tentang anak? Bermain. Oke, terima kasih. Ada lagi yang berpersepsi tentang anak? Oke, daripada penasaran kita lihat. CPMK pada topik ini adalah mahasiswa mampu menguasai tentang konsep dasar keperawatan anak. Selanjutnya nanti indikator yang akan saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah tentang paradigma keperawatan anak. Berikutnya adalah prinsip-prinsip keperawatan pada anak, yaitu family center care, atraumatic care, dan manajemen kasus. Oke, untuk yang pertama kita akan melihat dulu tentang apa sih paradigma dari keperawatan anak. Yang pertama, sebagai seorang perawat tentu ini merupakan area yang sangat sering kita dengar, bahkan sudah ada di dalam benaknya teman-teman perawat, karena memang ini adalah manusia itu merupakan topik yang utama sebagai subjek di dalam sebuah paradigma keperawatan anak. Di sini manusia nanti adalah anak itu sendiri, di mana anak itu nanti akan bertumbuh sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Anak akan mendapatkan nutrisinya, anak akan mengerti bahwa bagaimana cara dia untuk dapat mempertahankan hidupnya sendiri. Berikutnya yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu lingkungan yang bagaimana sih? Coba kita lihat, ingat-ingat bahwa setiap dari tahap kehidupan tumbuh kembang anak, kita akan mengerti yang namanya sebuah konsep lingkungan, baik itu lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu yang bagaimana dari usia dia lahir, dari usia 0 bulan sampai dengan usia 18 tahun, maka di lingkungan itu sendiri nanti akan banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain nutrisi pada anak itu sendiri, bagaimana kemudian orang tua akan mengerti untuk memenuhi nutrisi pada anak. Untuk lingkungan eksternalnya bagaimana? Tentang pendidikan misalnya. Pendidikan itu harus ditempuh oleh anak, ada yang sifatnya informal, ada yang sifatnya formal, dan sebagainya. Berikutnya poin yang ketiga adalah keperawatan. Asuhan keperawatan itu harus diberikan secara apa? Secara utuh, secara komprehensif, secara holistik. Itu pun harus ada di dalam asuhan keperawatan pada anak. Poin yang terakhir adalah sehat sakit. Jadi di sini harapannya adalah untuk dapat mengoptimalisasi tentang derajat kesehatan yang ada pada anak. Ingat bahwa anak ini merupakan generasi sebuah bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga keperawatan atau mahasiswa-mahasiswa keperawatan, khususnya misalnya hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan anak, harus mengerti betul bagaimana nanti proses di dalam kita membuat manusia ini yang sakit menjadi sehat, yang sehat terus mempertahankan derajat kesehatannya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bagaimana sih filosofi tentang keperawatan anak. Poin yang pertama adalah tentang berfokus pada keluarga atau family center care. Dikatakan di sini bahwa anak bukan miniatur orang dewasa. Mereka ini adalah individu yang unik.
Prinsip dan pandangannya mengandung makna yang tidak boleh memandang bahwa mereka ini adalah, oh kamu duplikat bapakmu, oh kamu duplikat mamamu. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian kita berpikir, oh ternyata di usianya yang sekian bulan, anak ini pun akan yang namanya memerlukan sebuah dukungan. Entah itu dukungan nutrisi, entah itu dukungan emosional, entah itu dukungan latihan. Misalnya contoh, anak usia toddler, maka dia harus diajarkan bagaimana cara dia untuk berkemih. Melakukan toilet training adalah tugas kita. Sebagai siapa? Entah kita sebagai orang tuanya atau kita sebagai penyedia pelayanan asuhan keperawatan anak. Berikutnya adalah anak sebagai kebutuhan individu yang unik, mempunyai kebutuhan sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jadi nanti dalam proses tumbuh kembang akan diperhatikan bagaimana tinggi badan atau panjang badan itu bertambah sesuai dengan usia tumbuh kembang. Kemudian kita juga jangan lupa ternyata ada faktor yang akan mendukung dalam proses tumbuh kembang anak. Misalnya nutrisi pada anak. Anak harus banyak komponen nutrisinya apa supaya berat badannya itu bertambah dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga adalah kebutuhan ini pun akan terbagi lagi atau akan dimasukkan lagi dalam berbagai jenis kebutuhannya, yaitu misalnya secara fisiologis maka kebutuhan cairan, nutrisi, aktivitas eliminasi, istirahat dan tidur harus benar-benar kita perhatikan. Karena ingat, orang tua di dalam konsep FCC ini harus mengerti betul bahwa tidak hanya orang tua itu berpikir bahwa kebutuhan anaknya ini adalah kebutuhan pendidikan. Salah. Ternyata segala hal yang harus ada di dalam asuhan keperawatan anak itu pun harus dimengerti oleh si anak dan keluarga. Berikutnya adalah pelayanan keperawatan anak berorientasi pada pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan, bukan mengobati anak yang sakit. Nah, apa sih kemudian tindakan akhir dalam sebuah pelayanan yang berpotensi untuk mencegah? Salah satunya adalah dilakukan imunisasi atau vaksinasi pada anak. Nanti teman-teman akan dapat materi ini juga di pertemuan kita berikutnya. Selanjutnya adalah tujuan dari upaya pencegahan ini apa sih? Adalah untuk menurunkan angka kesakitan, untuk meminimalkan angka kematian pada anak, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa tadi. Berikutnya adalah keperawatan anak merupakan disiplin ilmu pengetahuan kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan anak, sehingga perawat bertanggung jawab secara komprehensif. Komprehensif itu semuanya, ya, dari bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual itu harus ada semua di dalam asuhan keperawatan anak. Jadi ini adalah bidang seni dari ilmu keperawatan anak itu sendiri. Yang berikutnya adalah praktek keperawatan anak mencakup kontrak dengan anak dan keluarga untuk mencegah, untuk mengkaji, untuk mengintervensi, bahkan sampai meningkatkan derajat kesehatan dengan proses keperawatan yang sesuai dengan moral dan etik. Jadi nanti pada saat kita akan melakukan asuhan keperawatan pada anak, maka sudah tepat sekali kalau kita itu pendekatannya adalah keluarga. Karena keluarga inilah yang akan mengerti bagaimana upaya yang dapat mereka lakukan, entah itu di rumah, di sekolah, bahkan di pelayanan kesehatan. Selanjutnya, tujuan keperawatan anak remaja adalah meningkatkan maturasi atau kematangan yang sehat bagi anak dan remaja sebagai makhluk biopsikososio dan spiritual dalam konteks keluarga dan masyarakat. Pada masa yang akan datang, kecenderungan keperawatan berfokus pada ilmu tumbuh kembang. Jadi, teman-teman itu sudah harus memahami betul bagaimana kemudian upaya tumbuh kembang ini akan selalu kita kedepankan. Banyak kan kita sekarang melihat banyak poli-poli tumbuh kembang, entah itu di pelayanan kesehatan, mau dia di puskesmas, di rumah sakit, selanjutnya di pelayanan kesehatan lainnya yang memperhatikan tentang konsep tumbuh kembang ini. Jadi, kalaunya orang tua membawa anak ke pelayanan kesehatan, teman-teman jangan langsung berpikir, iya anaknya banyak sakit dan sebagainya. Tidak seperti itu. Yang kita harus sadari adalah bahwa di sini ada sebuah upaya yang akan ditegakkan oleh orang tua maupun keluarga untuk mencapai derajat kesehatan pada anak. Berikutnya, apa saja sih lingkup praktik dari keperawatan anak? Yang pertama adalah ASAH.
asih dan asuh. Jadi 3 hal yang harus ada ini, yang harus kita terapkan di dalam pemberian asuhan keperawatan anak harus selalu kita perhatikan. Berikutnya adalah tentang apa manfaat dari family center care. Yang pertama adalah dapat hubungan tenaga kesehatan dengan keluarga semakin menguat dengan meningkatkan kesehatan dan perkembangan setiap anak. Yang kedua adalah meningkatkan pengambilan keputusan klinis berdasarkan informasi yang baik dan proses kolaborasi. Yang ketiga, membuat pengembangan tindak lanjut rencana keperawatan yang berkolaborasi dengan keluarga, meningkatkan pemahaman tentang kekuatan yang dimiliki keluarga dalam kapasitas pemberi pelayanan. Berikutnya adalah mempertinggi kepuasan anak dan keluarga atas pelayanan kesehatan yang diterima, karena pada akhirnya manfaat yang dapat diberikan di dalam sebuah aspek family center care itu adalah kita sebagai tenaga kesehatan langsung dapat memahami keluarga ini maunya bagaimana terhadap tumbuh kembangnya si anak, terhadap harapan dan derajat kesehatan yang ada pada anak itu sendiri. Berikutnya, prinsip apa yang harus ada di dalam FCC? Yang pertama adalah menghormati setiap anak dan keluarganya. Jadi kalau misalnya kita mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan anak, maka kita harus wajib menyampaikan kepada anggota keluarga, bahkan pada anak. Kalau anak remaja kan tidak bisa diajak komunikasi ya. Kita sampaikan bahwa segala kemungkinan ini dapat mereka capai tergantung mereka maunya bagaimana. Selanjutnya, kalau misalnya mereka memerlukan media untuk bertanya, maka kita sebagai tenaga keperawatan anak harus memberikan informasi secara jujur dan terbuka bagi anggota keluarga yang merawat anak, baik itu anak yang sehat ataupun anak yang sakit. Yang kedua adalah menghargai perbedaan suku, budaya, ekonomi, agama, serta pengalaman tentang bagaimana orang tua A merawat anak yang sakit DHF sama orang tua B yang merawat anak DHF, tetapi mereka ini mempertahankan masing-masing pendapatnya tentang oh yang baiknya begini, yang baiknya begitu. Jadi kita di sini adalah memberi kesempatan dan ruang bagi anggota keluarga itu untuk mengambil keputusannya mau seperti apa. Kemudian berdasarkan pengalamannya tadi, berdasarkan faktor yang dapat mempengaruhi untuk apa tercapainya asuhan keperawatan pada anak itu sendiri. Berikutnya adalah mendukung dan memfasilitasi pilihan anak dan keluarga dalam pemilihan pelayanan kesehatan. Jadi nanti kalau misalnya salah satu anak itu, salah satu orang tua misalnya datang ke pelayanan kesehatan menyampaikan tentang pendapatnya, Bu, saya nggak mau anak saya diberikan vaksin campak usia 9 bulan, tetapi saya maunya nanti pada saat dia sudah inilah Bu, setahunan sekian karena badannya kecil atau apa alasannya gitu. Kita coba dengarkan dulu, sampaikan. Kalau misalnya kita sudah mendengar alasannya, kalau kita menurut kita itu masih ada dalam waktu yang sudah ditentukan itu masih masuk, maka kita boleh memberikan penundaan. Tetapi jelaskan bahwa campak itu manfaatnya apa, vaksin campak itu manfaatnya apa, kemudian jika tidak diberikan apa akibatnya. Itu harus betul-betul kita sampaikan secara terbuka dan jujur kepada anggota keluarga. Berikutnya adalah konsep yang kedua tentang atraumatic care. Teman-teman, atraumatic care itu merupakan sebuah tindakan untuk meminimalkan terjadinya masalah yang mengakibatkan rasa trauma dan cemas pada anak, entah itu cemas karena fisik ataupun karena cemasnya itu karena emosional dan sebagainya, seperti itu ya. Oke teman-teman, kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Bu, silakan. apakah keperawatan anak ini hanya untuk anak yang dirawat dan datang ke rumah sakit saja? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke. Kalau untuk keperawatan anak ini sebenarnya semua anak, baik itu anak sehat ataupun anak sakit. Jadi tidak mesti harus ada di rumah sakit. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau gitu saya yang bertanya. Oke, saya ke Rene boleh? Baik Rene, kira-kira paradigma keperawatan anak itu apa sih? Baik, saya akan menjawab. Sebelumnya perkenalkan nama saya Edward Rene Uliang. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu, jadi ada terdapat
4 konsep ya. Iya, silakan. Paradigma keperawatan anak, yaitu terdiri dari manusia, Oke. lingkungan, kesehatan, dan rasa sakit. Jadi dapat saya simpulkan itu paradigma keperawatan anak itu adalah bagaimana cara pandang Oke, cara pandang seorang perawat. berpikir Oke. seorang perawat dalam mungkin memahami dan menganalisis dan memberikan asuhan keperawatan pada anak. Jadi begitu. Oke, terima kasih banyak Rene dan Monica. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, pertemuan saya akhiri. Dan selanjutnya untuk topik berikutnya adalah kita akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan pada anak neonatus. Demikian pertemuan yang dapat saya sampaikan untuk kali ini, dan saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang pantas mohon dimaafkan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Oke.